Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah. Nah, begitu yang namanya menjawab salam. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dalam perjalanan kita pulang ke rumah nantinya, diselamatkan generasi-generasi kita, diselamatkan akidah kita, dan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan keberkahan salam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ayo mako memang ini lagi berbahagia, lagi senang. Ini subhanallah Bu ya, inovasinya telurnya digantung. Ya. Tan ranato napoji bibu eko tak gantung telur napoji memang ibu telur tak gantung Iya, lumayan. Ini tidak boros pohon pisang lagi. Masalah malah bikin ke hadir. Insyaallah dek umeta. Tidak lama. Tidak sabar ini. Telur ini menggoda sekali memang. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita berkumpul, duduk bersama, bergembira, bersukacita di tempat ini dalam rangka menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narampe dendre Pak Barasanji tadi disebutkan dalam Barasanji, walamma tamma min hamlihi ala ar-raji tis'atu ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani an yanjaliya anhu sada. Maka dai betuanna tapaham moga basogi nai ariwattu sukunana atampukanna nabita sallallahu alaihi wasallam asera ulanna namawe nanapunai wattu angurewakenna ganari pole ini indokna nabita sallallahu alaihi wasallam sibawa Maryam nania Asia nania dua telu anak wija dari pole rion Roma pacinge iya naritu suruga. Jadi ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu melok rijajian nabita sallallahu alaihi wasallam, hadir sosok Maryam, Asia istri Fir'aun, hadir menuntun bagaimana Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir bidadari dari surga. Nayari wattu melok rijajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattu rijajian namassu irigau engkana tajaccarilla killa tapana. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau keluar seperti bulan purnama yang cahayanya terang menderang. Yero nenena Nabita pada saat itu berada di Ka'bah melihat cahaya yang sangat terang, bercahaya naik ke langit. Ini cahaya apa ini? Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani semuanya melihat cahaya ini. Orang-orang Nasrani, Yahudi yang mereka paham dengan tanda-tanda kenabian, mereka sudah langsung tahu bahwa ini adalah tanda kerasulan. Ini adalah tanda bahwa ada yang lahir dari manusia, dari penduduk Mekah yang akan menjadi nabi. Abdullah latokna nabita bergegas mencari sumber cahaya tersebut. Dia tinggalkan Ka'bah mencari, ternyata sumbernya dari rumahnya, sumbernya dari kamarnya anaknya Aminah. Dia menemukan cahaya yang begitu terang. Ternyata cucunya telah lahir dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang.
adalah salah satu dan tanda kenabian pertama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini umat salam bikin ke hadir. Selanjutnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan dibesarkan di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Kemudian ditunjuk menjadi seorang rasul ketika tiba usianya 40 tahun. Karena keadaan kota Mekah pada saat itu masih sangat sulit untuk menyebarkan agama Islam, akhirnya diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Inilah yang tadi membuat kami pribadi menangis pada saat kita semua melantunkan salawat yang dipimpin oleh Ustaz tadi. Ya Nabi salam alaika. Inilah yang dilantunkan oleh penduduk-penduduk Madinah pada saat Rasulullah menginjakkan kaki pertama kali di Madinah. Pada saat itu sahabat-sahabat yang sudah berada di Madinah, penduduk Madinah sudah sebagian besar memeluk agama Islam yang tidak pernah melihat Muhammad sebelumnya. Sehingga ketika Muhammad hijrah dari Mekah datang ke Madinah, subhanallah, kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh mereka. Mario merenung penduduk Madinah dengan kedatangan Muhammad. Itulah yang dilantunkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Telah muncullah purnama yang akan menerangi dunia. Jadi ini adalah lagu-lagunya orang-orang Madinah ketika menyambut Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak merasa air matanya menetes menyambut kedatangan, saking gembiranya menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kampung mereka. Dimulai dari kampung Kuba, ya. Kampung Kuba sampai di tempatnya Masjid Nabawi sekarang itu dipenuhi oleh manusia, lautan manusia yang menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dinyanyikan salawat-salawat ini. Terus dinyanyikan ucapan-ucapan selamat datang kepada Rasulullah. Subhanallah. Masalah bikin ke hadir, Rasulullah masuk ke kota Madinah, ke kota Thaibah, disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Orang-orang di Madinah berebut, wahai Muhammad, tinggallah bersama saya. Wahai Muhammad, rumahku lebih luas, tinggal sama saya. Muhammad, saya punya 2 rumah, tinggallah di rumah saya yang satunya. Berebut mereka, melopak di bola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah menunjukkan kemahaadilannya. Rasul adil. Kalau saya memilih yang rumah besar ini, kasihan yang lain. Kalau saya memilih serumah dengan dia, pasti ada yang sakit hati. Dan karena Nabi tak, dia berdiri, wahai umatku. Ibu-ibu, ni kerja marukaya ibu-ibu anak-anak Oh anak-anak aman. Lapas samote anak si batelok nah. Ibu-ibu mon ripidi tale tawa tak di. Oh kopi boleh. Mega telok na bapak nah. Rasulullah berdiri di tengah umatnya, wahai umatku, saya tidak bisa memilih tinggal di sini, tinggal di sini, tinggal di sini. Saya tinggal di rumah si anu, tidak bisa. Sekarang untuk lebih adilnya, biarkan onta saya yang memilih di manakah saya akan bertempat di Madinah. Diperintahkan ontanya, silahkan kau berjalan, dan di mana nanti onta ini berhenti dan duduk di tempat itu, disitulah saya akan tinggal. Jadi tidak ada kecemburuan yang terjadi. Dibiarkan ontanya berjalan keliling, mengelilingi kampung Thaibah, hingga onta ini berhenti dan duduk di sebuah tanah kosong. Duduklah ontanya di sana. Ternyata itu adalah tanah dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Ayub. Subhanallah, saya wakafkan seketika itu. Ayub mewakafkan tempat itu untuk agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan tempat diberikan oleh seorang sahabat yang bernama Muhammad Ayub.
aga nabago Nabi sallallahu alaihi wasallam kenya bola mondri menina jaji bolana. Rasulullah langsung menentukan, ini tempat ini saya jadikan sebagai masjidku. Inilah yang ditempati oleh Masjid Nabawi saat ini. Dan itu pahalanya subhanallah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sejak tempat itu ditempati salat oleh Rasulullah beserta para sahabat, hingga saat ini jutaan bahkan ratusan juta manusia yang berziarah ke tempat itu, salat di tempat itu, pahalanya semuanya diterimakan kepada Muhammad Ayyub. Subhanallah. Barakatna ria senge lopona apalanna ria senge pasti dekau masalam lebih king hadir. Rasulullah memilih tempat itu, dan inilah yang ditempati oleh Masjid Nabawi. Napa nih setelah jadi masjidnya langsung berbondong-bondong masyarakat pada hari itu juga membangun masjid. Jaji mani masjid napa nih maka dan Nabi ta burat tona cek dek kamar ko tuh. Kamar bukan rumah yang seperti rumah-rumah yang kita miliki. Buratona cek di kotu kamar wonroi metinro. Dibuatkan satu bilik kamar di samping masjid. Yang sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak berangkat umroh, letaknya adalah tepat di makam Rasulullah saat ini. Tepat di makam Rasul, itulah rumah Rasulullah dahulu. Nama salam lebih kiki hadir. Sekarang kita hadir bersama di Jalan Manunggal di Masjid Ar-Rahman ini. Betul bahwa ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk seperti ini, mengeluarkan ongkos, mengeluarkan tenaga. Ini bukti kecintaan kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa yang kita siapkan ini adalah wujud kecintaan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya cinta tidak cukup. Cinta tidak cukup tanpa pembuktian. Kalau kita hanya ramai untuk mewujudkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas pada pembuktiannya kita tidak tahu kemana. Koma maulu tema ke marwa sekelina waktu sempajang lenyai. Sedangkan itulah pembuktian dari cinta kita. Maka dibubuh macare pagi di Ustaz kau oke aman. Aku macare pagi. Bapak-bapak ya. Kalau lo sekarang datang mewujudkan cintanya kepada Rasulullah. Nama salam lebih kiki hadir. Dan inilah ia memang lari ada di kampung kita khususnya Indonesia, bahwa perayaan Maulid merupakan perwujudan cinta umat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga biasa sedih mapedi-pedi nyawa tak ko engkau tahu makeda mereka yang datang dan melaksanakan perayaan Maulid, kalian semua pelaku bidah, kalian semua penghuni neraka. Hei penghuni neraka kalian semua. Mapedinya weh. Kami tulus merayakan ini semua karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kita dipatahkan oleh perkataan ini bahwa ini semuanya tidak boleh, ini semuanya haram, tidak ada dalilnya, tidak berdasar perbuatan yang seperti ini. Memang betul, saya berani mengatakan memang betul perkataan mereka bahwa yang seperti ini tidak ada dasarnya untuk dilakukan. Tidak ada dasarnya untuk melakukan hal yang seperti ini. Tapi kita melakukan demi menumbuhkan rasa cinta. Dan yang pertama perlu kita pahami bahwa iye agagai tidak tercatat dalam syariat sebagai ibadah. Jadi komakutana ki aga hukumna tania sunnah tania wajib. Itu yang saya istilahkan tidak tercatat dalam syariat sebagai ibadah. Kalau yang tercatat dalam syariat sebagai ibadah, manase makada sampajange, puasae, sekee, pasidekai itu tercatat sebagai ibadah. Tapi kalau ini perayaan Maulid tidak tercatat dalam syariat.
Makanya aja kiga pahangi makadah tidak boleh tidak. Kalau di benak Anda tertanam bahwa tidak boleh tidak melakukan maulid, itu yang namanya bid'ah. Itu ya sengi pahang yang salah. Jangan Anda beranggapan bahwa madorakai pengurus masjid, madorakai pak imam narekode lewat bulan maulid tidak melaksanakan maulid. Kalau itu yang tertanam di pemahaman kita, memang kita melakukan hal bid'ah. Kita mengangkat ibadah baru karena agama tidak pernah mewajibkan hal ini. Tapi tidak menyalahkan hal ini. Silahkan dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, tabe. Bu. Hei ibu cantik. Ibu bu. Sampai saat ini pertengahan acara, kalau ditanya kecintaan kita sama Nabi Muhammad, ya, sudah bertambah berapa persen? Silahkan tanya diri tak sendiri. Dengan hadirnya Bapak Ibu di sini merayakan acara ini, sudah bertambahkah kecintaan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silahkan tanya diri tak sendiri. Jangan sampai dari tadi duduk di belakang, dia nusuk dengan leku maju posase. Tadi duduk di belakang ia mihi telok itu lini tahi. Kada iya mati ya milo wala, iya mati wala ya. Apalagi nak apa ini tiru-tiru kakak dua sebu ya sek. Nalupai nabi ta gara-gara telok. Nalupai mak kada iya kataku melo katambai cintaku ke nabiku sehingga saya hadir ke sini, tapi ternyata ada godaan yang luar biasa ini. Jelas manasani runtu yehe aku lupa kai. Tatane ya leta. Ambil hikmah, ambil pembelajaran dari perayaan ini. Rugi gitu? Anda rugi kalau memang Anda tidak bisa memetik hikmah dari perayaan ini. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahwa beliau adalah sebaik-baik insan, sebaik-baik teladan bagi kita umat Islam lebih ke hadir. Maka dia lalu barasanji dalam bait yang terakhir, jolo te semoga aja iya sang ibarasanji. Pak Ibu, magala ki mabarasanji ko boleh di? Magala toli pui mama barasanji? Yaitu barasanji itu kelong-kelong. Elok-kelong. Yaitu barasanji itu syair. Yaitu barasanji kisah nanabita. Ditulis oleh seorang Syekh Abdul Ja'far Al-Barazanji. Engka Arab moki agagai. Ditulis dengan bahasa yang sangat indah, merangkum kisah perjalanan Rasulullah dari lahir sampai dia meninggal. Syair, buku biasa. Ya. Itu adalah tulisan kisah-kisah Rasulullah. Di dalamnya banyak mengandung doa-doa, banyak salawat. Makia palaga nariko ibacai. Makutana kajolo. Apakah dengan membaca barasanji berpahala? Berpahala. Sama dengan Al-Quran? Tidak. Oke. Berpahala ketika dibaca, tapi tidak sama dengan Al-Quran. Akurannya ibaca nareko engka jenekta. Barasanji boleh kita baca tanpa air wudu, tanpa wudu. Barasanji Al-Quran satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Barasanji tidak. Maka minama kiapa lang nareko ibaca barasanji nareko narapi salawai. Salawat berpahala ketika kita baca. Adapun cerita-cerita yang di dalamnya tidak berpahala dalam setiap hurufnya itu tidak. Tapi kalau Anda bisa mengambil hikmah, memetik pembelajaran dari pembacaan itu, laitoi ceritana. Itu barasanji. Tapi nyatanya selama ini nareko mak barasanji pu imang aga tapi kau idi. Mak bagai bepai. Ya ko mak barasanji pegai serai akan tapi kau puna boleh. Manen atau ya ilala bola ilala dapurenge. Ya ko mak barasanji pu imang aga tapi kau. Dega kalau mangkelingai. Po ima kasih nama tak koto ni mak baca na baca peri-peri mani. Makanya kalau boleh saya usul,
Kalau boleh saya usul untuk semuanya, semua kita di Tanah Bugis, ya koyok biki mak barasanji betuan nabawan na baca. Mana sama kiguna. Pak nareko basara na baca dia tu nama ki apa lang? Ya ko ogi na ya baca, engka to mari kalinga. Oh, makoro pala cerita na nabi tak biasa waktu nama musuh. Makoro pala cerita na nabi tak waktu na jok mak balu dari terjemahannya. Iya. Nah, dalam salah satu bait yang mengatakan menunjukkan bagaimana perilaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dari satu bait ini kita ambil pembelajaran. Maka dia Abdul Ja'far Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadu', yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlibu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Wa pala to cek dek ya to miro apa la ro ya dewa pala Barzanji ya to miro silapai. Maka dia batuan na roga guys, subhanallah, memang indah sekali bahasanya Abdul Ja'far Al-Barzanji ini. Kalingai jolo he kay meron na bitta sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri. Pertama, taumatan resiri nan niya maraja apad dumaseale tawadu. Dek nama bangkah, dek nama pakaian yang menunjukkan kemegahan. Bayangkan yung masalah melabikin ke hadir Nabi tak waktu na engkau pole Mekah mata mari Madinah, sahabat sampai tidak bisa membedakan yang mana Abu Bakar, yang mana Muhammad, saking dia tidak menunjukkan sebuah kemegahan dalam berpakaian. Tawadu sekali menjadi orang. Maka dikasih memang tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi nabi dia sudah menjadi seorang saudagar kaya. Tosogi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak nampak kalau hanya dari penampilan. Matandre siri Nabi sallallahu lebih ke hadir. Jokai melo masigi enang kamakunrai yolona. Angka makunrai mondrina natapa mendre i wajuna Nabi tapai tabitina masiri macella rupana. Gangkana makadehe makunrai koloyolo. Mondri paya joka. Joka ni cuku de nama teruk mak kita loyolo pa makadaya ya masih rawaju nama kunraye tak buka matan resiri nabita. Selanjutnya engke mero nabita to matan resiri nania maraja padu maseale ale namuto to rimasai jai jai ilapi kajena ale namuto kasih jai sandalakna na jama mana nabita iro. Angka tu tahu ko jama-jama makwai dena namelo jamai. Wa yahlibu syatahu alena muto perai susunna bembekna. Macawa sibu emondri. Alena muto perai susunna bembekna nania. Alena muto tetengi li sebolana nasabapat tetengah patuju Nabi tak nau rusuk muto na jama bolai pak na jama bolai mak bisa pene iya mak bisa pene moto Pak Ustaz mak bisa pene kiko bolai ajak tama siri pak biasa kina pak bisa pene ibu hajat sama siri biasa nang ngakui biasa kan mak bisa penne kina sabak inuku ki atau memang mau membantu istri biasanya itu panuku pak ayah mikon ke jancangi biasa to yero napi begau mana nabi tak yero maseri ko boleh nurusu lisa boleh. Nabi gau sebagai seorang nabi, sebagai seorang pimpinan perang, sebagai presiden, pimpinan negara, Nabi gau mana muto di jama-jama boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, ibu-ibu padang kanau nak pada malaki hikmah
untuk bapak-bapak pada malaki hikmah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, halo, jamaah, jamaah, pataja telok, jolo, depa. Selanjutnya masalah melabikin ke hadir. Semoga sampai detik ini kebersamaan kita sudah sedikit menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena memang ini tujuannya dilaksanakan. Ibu Ketua Panitia Pegawai Syara mengadakan hal yang seperti ini supaya anak-anak kita yang ini kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangabo idikna macuai mau bermenik napai hissa nabita sallallahu alaihi wasallam. Tangabo idikna macuai capu ni sita napaki madapa-depe ko nabita sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga momentum ini mengenalkan kepada mereka bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ditanya tentang Muhammad dia hanya membenganga, tidak tahu apa-apa. Ditanya tentang Leski Bilar, ini semana ceritana. Dan inilah yang terjadi. Kalau tidak diadakan yang seperti ini, dek memang. Karena di medsos orang tidak tertarik dengan yang seperti ini. Memang harus dipaksa mereka hadir seperti ini dengan pancingan telur. Cocok memang. Pako degaga telok, akan ala lumayan anak ewe. Makanya pancingannya telur. Baik, Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi. Di akhir acara, setelah kita semua menjalani semua prosesi acara tadi ini, terakhir saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terlena dengan perayaan, kita terlena dengan telur, kita terlena dengan yang lain-lain sebagainya. Lantas kita lupa dengan satu hal yang sangat penting yang harus kita rayakan pada hari ini, pada bulan ini, yaitu banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, jangankan kita umatnya Nabi Muhammad, umat nak kerja Nabi Muhammad roh biasa ki seruntu Nabi tidak. Kita dengan Rasulullah sudah ketinggalan sangat jauh. Mabelala dani nasalai Nabi 1400 tahun yang lalu sudah kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari posisi tempat kita, jarak dengan Rasulullah sekarang makamnya jauh juga. Mabelala ada kipoleri nabita yang membuat kita dekat sekarang dengan Muhammad hanya perasaan cinta kita. Tepek tak tomi sehingga kita merasa dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita tidak punya amalan, kalau sekarang kita tidak punya pakasiwiang yang kita bisa jadikan wasilah untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat tinggal. Rasulullah meninggalkan kita semua. Nah, masalah lebih kiki hadir, jangankan kita, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan dikabarkan, diberitakan, diriwayatkan Nabiullah Adam saja, manusia pertama isuro mas salawat lori nabita. Sampai-sampai heran Nabi Adam, ni gayehe, siapa nama ini yang berada dalam salawat? Kenapa ada orang yang disebutkan sedangkan saya adalah orang pertama? Sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sampai heran, siapa ini Muhammad yang saya sebutkan dalam salawat? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selamatkan dan berkahi Muhammad. Nabi Adam heran.
bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aga janjina Nabi tak kepada kita yang rajin bersalawat. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyarah. Yang bersalawat kepadaku satu kali saja kita bersalawat, minimal dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Ye miro mapunco. Ye he agage ye pakasiwange dek nama watang. Gampang sekali kita lakukan, gampang sekali kita lafazkan. Anda mengaku bahwa Pak Ustaz, Pak Balu kayak ko pasai maripalade ka degawat tuku. Apakah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad perlu dikosongkan waktu? Tidak. Pak Ustaz, Pak kantor kaya deus sampai makwatu. Apakah juga ini masih perlu dikosongkan waktu untuk bersalawat? Pak Ustaz, malah salasa kaya oko nak rumah sakit mata taungan nak ke rumah sakit, sedangkan mereka yang di rumah sakit terbaring pun masih bisa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Sangat mudah untuk kita lakukan. Balasannya adalah Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali dalam setiap kali salawat yang kita lantunkan. Nah, Allah bersalawat untuk kita itu bermaknakan rahmat pamasilur ini. Dan karena di sabda yang lain, di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, man salla alayya alfan nigi taunul lemas salawat loria we kasih sebu. Hitungan 1000 sedikit Pak ya. Habaib, mereka yang mengaku cinta kepada Rasulullah, mereka yang punya amalan salawat 1000 itu sedikit. Mereka sampai 10.000 sampai 5.000 salawat dalam sehari. Nah janjina Nabi tak, siapa yang bersalawat kepada saya 1000 kali dalam sehari, konsisten, bukan cuman hari ini, bukan cuman besok, konsisten selalu melantunkan salawat 1000 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, lam yamut, tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia, tidak akan bertemu dengan alam barzah hatta yubasyirhu bil jannah, sebelum Allah mengabarkan bahwa engkau adalah penghuni surga. Barakatna salawat. Salawat yang Anda lantunkan 1000 kali dalam sehari akan memancing nilai-nilai positif pada diri Anda sehingga Anda berhak menjadi penghuni surga. Assalamualaikum. Di hadis yang lain dikatakan lam yamassahun nar, tidak akan tersentuh oleh api neraka mereka yang senantiasa bersalawat. Kenapa Allah sampai memuliakan mereka yang bersalawat? Kenapa Allah memberikan segala-galanya untuk mereka yang bersalawat? Karena Allah mendapatkan segala-galanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napitangi Nabi ta apojina lori Allah taala. Semuanya diserahkan, waktu, harta, nyawa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak tanggung-tanggung kepada mereka yang cinta kepada Muhammad. Melalui lisan Rasulullah mengatakan, man ahabbani fa innahu ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mencintai saya, maka ia akan bersama saya di dalam surga. Ini yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Telur diambil setelah baca doa.